Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan kedua, program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, di kelas 12 Perbankan Syariah di SMK Muhammadiyah 1 Palu. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah peluang kejadian majemuk dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan pendekatan saintifik. Untuk mengetahui lebih lanjut, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran anak-anakku sekalian. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, Siap, sudah ya, silakan dicek baterainya agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dan lancar. Jaringannya juga, jika merasa tersendat-sendat, ya, suara Bapak tidak kedengaran, silakan dicari tempat yang bagus agar jaringannya bagus pula. Bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Rizky Arjuna pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak lihat dulu absennya ya. Apakah sudah mengisi presensi pada kesempatan hari ini? Oke, yang hadir pada kesempatan hari ini ada 13 orang. Ya. Oke, sekarang perhatikan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang peluang kejadian majemuk. Nah, adapun KD dan IPK pada kesempatan hari ini, yang pertama kompetensi dasar, yaitu 3.26 menentukan peluang kejadian, dan 4.26 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Nah, indikator pencapaian kompetensi yaitu memecahkan permasalahan peluang kejadian majemuk yang saling lepas dan tidak saling lepas pada masalah kontekstual. Kemudian, menerapkan konsep peluang saling lepas dan tidak saling lepas dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memecahkan permasalahan peluang kejadian majemuk saling lepas dan tidak saling lepas pada masalah kontekstual dengan benar. Yang kedua, menerapkan konsep peluang majemuk saling lepas dan tidak saling lepas dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Nah, seperti apa skenario model pembelajaran ini? Ya, jadi yang pertama adalah orientasi pada masalah. Jadi Bapak akan memberikan masalah-masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Nah, setelah itu nanti kita coba selesaikan permasalahan tersebut. Jadi Bapak sudah berikan di LKPD-nya ya. Kemudian Bapak akan membagi kelompok ya, kelompok-kelompok kecil, dan kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Kemudian nanti ada mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Lalu kita akan mengambil suatu kesimpulan.
Nah, Bapak akan sedikit memberikan motivasi. Ya, motivasinya kita lihat ada gambar orang yang sedang memperhatikan eh, beberapa pintu. Ada yang bisa memberikan gambaran tentang gambar ini? Silakan, ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya Pak, Pak, Oke, silakan satu-satu orang. selalu ada jalan menuju kesuksesan. Oke, baik. Ada lagi? saya Pak, Oke, banyaknya silakan. banyaknya peluang yang tersedia. Iya. Ada lagi? Oke. Jadi menurut Bapak motivasi yang bisa kita ambil dari gambar ini yaitu begitu banyak peluang yang kita bisa lihat ya dari pintu-pintu ini. Namun hanya orang yang berani melangkah ke depan yang bisa meraih keinginannya. Dan yang kedua, pilihlah pilihan yang baik menurut kalian selama itu masih dalam hal yang positif. Nah, kemarin kita sudah merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Sebagai seorang pelajar, sikap atau peran kita sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan itu menurut kalian seperti apa? Saya Pak, Ya, silakan. dengan cara menghormati dan menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan Pak. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya Pak, Oke, silakan. menjaga dan memelihara semangat persatuan kesatuan. Oke, ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. belajar yang giat dan tidak boleh bolos sekolah. Oke, baik. Siapa Saya Pak, lagi? Ya, silakan. menolong orang yang membutuhkan. Oke, bagus. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. menghormati kedua orang tua. Oke, baik. Ada lagi? Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang untuk masuk ke materi peluang kejadian majemuk, ada beberapa materi prasyarat. Ada yang masih ingat tentang peluang kejadian? Saya Pak, Oke, silakan. peluang kejadian adalah kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Oke, bagus. Ada tanggapan lain? Saya Pak, Oke, silakan. peluang kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya Iya. suatu kejadian. Oke, bagus. Ya, jadi peluang seperti itu ya. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Oke, sekarang ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Saya Pak, Saya Pak, Oke, silakan. ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Oke, bagus. Jadi ruang sampel atau himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Titik sampel. Siapa Saya, bisa? Pak. Saya, Oke, silakan. Saya, Oke. Pak. Satu orang. saya Pak. Oke, silakan. Sampel adalah anggota dari ruang sampel. Oke, anggota dari ruang sampel. Oke, kejadian. Siapa lagi? Saya, Oke, silakan. kejadian adalah himpunan dari ruang sampel. Oke, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, silakan. Sekarang rumus peluang kejadian. Siapa yang masih ingat? Saya Pak, Oke, silakan. PA sama dengan NA per NS. Iya. Di mana peluang PA itu sama dengan Peluang kejadian ya. sama NA. dengan banyak kejadian per banyaknya ruang sampel. Oke. Kita masuk ke peluang kejadian majemuk. Ya, Bapak sudah kirimkan link-linknya ya. Ada di Google Classroom. Silakan dibaca-baca. Sudah dibaca-baca?
Sudah Sudah, dilihat buku siswanya, materinya, Sudah, videonya? Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, nanti dibaca-baca ya. Jangan lupa dibaca-baca. Nah, kemudian siapa bisa memberikan tanggapan tentang apa itu peluang kejadian majemuk? Saya, Pak. Oke, silakan. Apa? Ya, silakan. Menurut saya, Ya. peluang kejadian majemuk adalah peluang kejadian yang lebih dari satu kejadian, Pak. Oke, bagus. Ada tanggapan lain? Pak, Ya, silakan. menurut saya peluang kejadian majemuk adalah gabungan dari dua kejadian atau lebih, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kemarin kita belajar tentang satu kejadian saja, yaitu peluang kejadian. Nah, sekarang kita belajar tentang peluang kejadian majemuk yang lebih dari satu. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi di sini ada gambar tentang pemilihan ketua kelas. Ada Ebo, Mutia, dan Ita. Ya, Oh jadi iya Pak. ya, jadi berapakah peluang kejadian atau berapakah peluang terpilihnya Ebo sebagai ketua kelas? Nah, itu kalau peluang kejadian satu saja. Nah, pertanyaan kedua, berapakah peluang terpilihnya Mutia sebagai ketua kelas? Atau berapakah peluang terpilihnya Ita sebagai ketua kelas? Jadi seperti itu peluang kejadian majemuk. Jadi peluang kejadian majemuk itu terbagi atas 4, ya. Yang pertama, peluang kejadian majemuk saling lepas. Yang kedua, peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Dan yang ketiga adalah peluang kejadian majemuk saling bebas. Dan peluang kejadian majemuk bersyarat. Jadi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, 2 dulu, yaitu yang saling lepas dan tidak saling lepas. Oke, yang pertama yang kita akan bahas yaitu peluang kejadian saling lepas. Oke, silakan dibaca. Siapa yang mau baca ini? Saya, Silakan. Pak. Ya, silakan. Peluang kejadian saling lepas, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain tidak saling terkait, dalam kurung tidak mempunyai irisan. Oke, bagus. Jadi tidak mempunyai irisan. Nah, gambarnya seperti ini. A dan B saling lepas. Tidak ada irisan di dua kejadian ini. Kejadian A dan kejadian B. Jadi rumusnya seperti ini ya. Tidak ada yang beririsan. Oke, silakan yang kedua. Peluang kejadian tidak saling lepas. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan Dimas. Peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan atau dengan kata lain saling terkait atau mempunyai irisan. Iya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi mereka ada irisan di antara kejadian A dan kejadian B. Rumusnya seperti ini. Jadi peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Oke, kita lanjut. Nah, langkah-langkah penyelesaian peluang kejadian majemuk. Jadi ada 4 ya. Yang pertama yaitu menentukan banyaknya ruang sampel. Yang kemudian langkah kedua menentukan peluang A, peluang B, dan irisan dari keduanya jika ada. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan peluang kejadian majemuk A atau B. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan. Nah, langkah-langkah ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang peluang kejadian majemuk.
Sekarang Bapak akan bahas sedikit tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sudah di-download LKPD-nya, nak? Ada Bapak Sudah, kirimkan di Pak. Google. Sudah. Oke. Sudah ya? Oke, sekarang perhatikan LKPD-nya. Nah, di situ ada dua permasalahan. Yang pertama, dua buah dadu dilemparkan satu kali secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 11. Dan yang kedua, permasalahan kedua, yaitu suatu kelas terdiri atas 10 pelajar pria dan 20 pelajar wanita. Separuh pelajar pria memakai arloji dan separuh wanita juga memakai arloji. Jika dipilih satu pelajar, maka tentukan peluang terpilihnya wanita atau yang memakai arloji. Ya, sekarang langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama tadi menentukan banyaknya ruang sampel. Nah, untuk penyelesaian pertama, ya, untuk menentukan banyaknya ruang sampel, buat bagan seperti ini ya. Misalkan dadu pertama muncul mata dadu 1 dan dadu kedua muncul mata dadu 1, maka kita isi di sini 1, 1 seperti ini ya. Nah, jika dadu 1 muncul mata dadu 1 dan dadu 2 muncul mata dadunya 2, maka kita bisa tuliskan 1, 2. Nah, begitu seterusnya. Jadi ada berapa NS-nya nanti? Silahkan dicari. Kemudian, menentukan peluang A dan peluang B. Nah, di kotak itu, di LKPD ada tulisan A adalah. Nah, nanti itu ditulis peluang kejadian A. Apa itu? Dan B juga seperti itu. Nah, misalkan yang A adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Jadi, lihat di ruang sampelnya ini, mata dadu yang berjumlah 7, mana semua. Bapak berikan contoh ini, seperti ini. 1,6, ini jumlahnya 7. Kemudian ini 6,1, ya, 2,5, dan seterusnya. Nanti silakan dicari ya. Nah, ada berapa? NA adalah jumlahnya. Nah, bagian B adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 11. Nah, silakan dicari. Kemudian, apakah kejadian di atas merupakan kejadian yang saling lepas atau kejadian yang tidak saling lepas? Mengapa? Silakan dikomentari di kolom yang ada Bapak buat di LKPD-nya ya. Apakah kejadian itu merupakan kejadian yang saling lepas atau kejadiannya tidak saling lepas? Mengapa? Silakan dikomentari. Yang keempat, menentukan irisan A dan B jika ada. Jadi jika ada silakan diisi, jika tidak ada silakan dikosongkan saja. Yang kelima, menentukan peluang kejadian majemuk A atau B. Nah, ini lihat nanti gabungannya. Jika tidak ada, maka kita gunakan yang pertama ini, peluang A tambah peluang B saja. Jika ada, nanti kita tuliskan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B jika ada irisan dari A dan B. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah jika bisa disederhanakan ya. Jadi peluangnya nanti disederhanakan jika bisa. Dan yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan. Permasalahan pertama, jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 11 adalah, nah ada berapa? Kemudian permasalahan 2, jadi peluang terpilihnya wanita atau yang memakai arloji adalah, nah ada berapa peluangnya? Oke, sekarang kita coba berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya, jadi Bapak sudah bagikan kelompoknya, bisa dilihat, kemudian
ada juga Bapak beritahukan di Google Classroom ya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Bapak berikan waktu kurang lebih 20 menit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD ya. Oke, silakan. Ya, Bapak sudah buat grup masing-masing di WA Group ya. Jadi kita coba lakukan diskusi di grupnya masing-masing. Kelompok 1. Ada pertanyaan kelompok 1? Saya Pak, Ya, Bambang, silakan Bambang. apakah hasil peluang A harus disederhanakan terlebih dahulu? Oke, baik. Nah, nanti di bagian akhir saja untuk penyederhanaannya ya. Nanti di peluang kejadian A atau kejadian B. Jadi nanti di akhir. Kelompok 2, ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan. Untuk menentukan peluang B, bagaimana menentukan kejadian terpilih pelajar yang memakai arloji, Pak? Ya, jadi lihat di situ yang menggunakan arloji dulu ya. Nah, di situ diketahui separuh pelajar pria memakai arloji dan separuh wanita juga memakai arloji. Di sini ada 10 pria, berarti separuhnya ada 5. Dan separuh wanita menggunakan arloji, berarti ada 20, separuhnya ada 10. Jadi 5 orang pria ditambah 10 orang wanita. Jadi ada 15 orang. Oke, bisa dimengerti nak? Bisa, Pak. Bisa Pak, Oke, bisa. terima kasih. Kelompok 3, silakan. Saya Pak, Oke, silakan. untuk soal nomor 2 Pak, apakah ada irisan dari peluang A dan peluang B? Oke, untuk nomor 2, apakah ada irisan dari peluang A dan peluang B? Ada tidak pelajar wanita yang menggunakan arloji? Ada tidak? Ada Pak. Oke, jadi ada ya. Jadi, nah, lihat yang menggunakan arloji. Nah, di situ dikatakan separuh wanita memakai arloji. Jadi ada berapa? Dari 20 pelajar, jadi separuhnya ada 10. Oke, bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke, sekarang kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Saya Pak. Oke, silakan kelompok 4. Saya Pak, bagaimana cara mengisi pertanyaan tentang apakah kejadian di atas merupakan kejadian majemuk yang saling lepas atau kejadian majemuk yang tidak saling lepas? Ya, jadi tinggal dilihat kejadiannya. Apakah dua kejadian tersebut kejadian yang saling lepas atau tidak? Kalau saling lepas, berarti tidak ada anggota yang sama. Kalau dia tidak saling lepas, berarti ada ikatan atau ada anggota yang sama dari peluang A dan peluang B. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, untuk permasalahan yang pertama, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Untuk NS-nya sama dengan 36. Peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 36. Peluang B, NB per NS sama dengan 2 per 36. Kemudian, kejadian pada permasalahan 1 merupakan kejadian majemuk saling lepas. Karena tidak ada anggota yang sama, sehingga tidak ada irisan antara kedua kejadian tersebut. Kesimpulannya, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 11 adalah 2 per 9. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1.
sekarang permasalahan 2. Siapa yang mau presentasikan? Saya, Pak. Oke, Rizky Arjuna, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk permasalahan 2, kami menemukan NS-nya 30. Peluang A-nya sama dengan 20/30. Sedangkan peluang B, NB per NS sama dengan 15/30. Kejadian pada permasalahan 2 ini merupakan kejadian menjemuk yang tidak saling lepas, karena ada anggota yang sama yaitu 10 orang pelajar wanita yang menggunakan arloji sehingga ada irisan antara kedua kejadian tersebut. Jadi, peluang kejadian A dan B adalah 10/30. Untuk menentukan peluang kejadian menjemuk A atau B, kami menemukan peluangnya adalah 5/6. Jadi, kesimpulannya, peluang terpilih wanita atau memakai arloji adalah 5/6, Pak. Oke, terima kasih banyak. Kita beri aplaus dulu. Oke, sedikit Bapak berikan penguatan untuk materi ini. Jadi untuk menyederhanakannya, di akhir menentukan peluang kejadian majemuknya ya. Karena jika di awal nanti takutnya pecahannya tidak sama. Nah, kemudian lihat apa yang ditanyakan dari permasalahan ya, dan lihat apa yang diketahui dari apa yang dibahas atau apa permasalahannya. Kemudian Bapak tambahkan sedikit lagi, yaitu yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Yang saling lepas, lihat apakah ada hubungan antara peluang A dan B-nya. Jika tidak saling lepas, maka ada irisan dari keduanya. Jika saling lepas, maka tidak ada irisannya, ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Oke, sekarang untuk menambah pengetahuannya dan memperluas pemahamannya, Bapak akan memberikan soal ya yang mengenai tentang peluang kejadian majemuk. Ya, ada 4 soal di layar Bapak, ada juga Bapak sudah kirimkan di Google Classroom. Ya, soal-soalnya silakan dijawab. Silakan dipilih jawabannya yang menurut kalian benar. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit untuk menyelesaikan permasalahan atau soal yang Bapak berikan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah ada 13 orang yang sudah mengisi soalnya. Oke, kita lihat dulu ya, Aditya. Kita coba nilai Aditya. Oke, jawabannya E, B, C, A. Oke, benar ya. Jadi Bapak berikan nilai 100. Bapak kembalikan. Oke, Bapak sudah nilai semua hasil pekerjaannya. Ya, 13 orang sudah mengerjakan, 3 orang belum sempat mengerjakan, tidak apa-apa, nanti dikerjakan, tetapi nilainya tidak sempurna ya. Silakan dipahami kembali langkah-langkahnya dan penyelesaiannya. Sekarang kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ada yang bisa menarik kesimpulan? Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulan saya, Pak, langkah-langkah dalam menyelesaikan peluang kejadian majemuk adalah yang pertama menentukan NS atau banyaknya ruang sampel. Langkah kedua yaitu menentukan peluang A dan peluang B. Yang ketiga, menentukan apakah ada tidaknya irisan dari peluang A dan peluang B. Langkah yang keempat adalah menentukan peluang kejadian
majemuk A atau B. Lalu dituliskan kesimpulannya, Pak. Oke, bagus. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Saya, Pak, Iya, bagus, silakan. menurut saya untuk memudahkan hasil menentukan peluang kejadian majemuk A atau B, penyederhanaan cahaya harus dilakukan di akhir pecahan jika bisa disederhanakan. Itu, Pak. Oke, baik sekali. Jadi Bapak tuliskan sini ya. Ya, jadi langkah-langkahnya yaitu seperti itu ya. Yang pertama, menentukan banyaknya ruang sampel, kemudian menentukan peluang A, peluang B, dan apakah ada hubungan antara peluang A dan B, kemudian menentukan peluang kejadian majemuknya, kemudian menuliskan kesimpulan. Nah, yang kedua tadi untuk menyederhanakan pecahan, sebaiknya dilakukan di akhir dalam menentukan peluang kejadian majemuk. Oke, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan, Pak. Oke, menyenangkannya di bagian mana? Dapat nilai plus. Ya, oke, ada nilai plusnya yang bisa hadir. Oke, betul. Apalagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Kami bisa memecahkan permasalahan dengan prosedur yang terarah dan bisa berdiskusi dengan baik walaupun dalam kondisi daring. Oke, baik. Pak. Nah, kemudian jika ada kekurangan mohon dimaafkan, apalagi sekarang dalam kondisi daring, ya, pasti terhambat dengan jaringan dan masalah paket datanya juga ya. Nah, jika ada kekurangan silakan berkomentar di forum di Google Classroom sebagai masukan dan perbaikan dalam pembelajaran berikutnya. Kemudian sedikit Bapak sampaikan tentang pembelajaran selanjutnya yaitu tentang peluang kejadian saling bebas dan bersyarat. Nanti kita akan bahas materi itu selanjutnya. Silakan dicari di Google tentang materinya dan Bapak juga akan memberikan bahan ajarnya video-video mengenai peluang kejadian majemuk bersyarat dan saling bebas ya. Nanti Bapak kirimkan juga di Google Classroom. Oke, Bapak harapkan tetap semangat belajar dan tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi daring seperti ini ya. Dan kemudian jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mencuci tangan ya. Kalau ada bawa hand sanitizer. Ya. Kemudian yang terakhir sekali adalah besok adalah tanggal 10 Muharram ya. Jadi Bapak harapkan kita bisa puasa Asyura ya. Ya, apa pahalanya yaitu kita bisa menghapus dosa-dosa yang setahun yang lalu. Sebenarnya hari ini kita puasa juga ya untuk menyelisih dari puasa orang Yahudi tentang Nabi Musa ya. Ya, jadi untuk menyelisih kita puasa 2 hari tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Jadi yang tidak sempat puasa hari ini besok usahakan puasa ya. Bisa? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Oke. Pak, Oke. OTW. Oke, terima kasih. Sekarang kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Silakan Arjuna pimpin doa. Izin, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky Arjuna. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Bapak ucapkan sangat-sangat terima kasih.
Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.